once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Mia Lasmaya selaku dosen audit pajak dan rekan-rekan akuntansi B 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis tentang kasus PT Adaro Energi Tbk. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, ada pengertian akuntansi. Yang kedua, ada pengertian pajak. Yang ketiga, pemeriksaan pajak. Yang keempat, penghindaran pajak. Dan yang terakhir, kasus dan penyelesaiannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan kegiatan transaksi, mencatat semua kejadian yang terjadi di perusahaan atau lembaga yang diolah dengan melalui beberapa tahapan, sehingga menjadi sebuah bentuk informasi untuk berbagai kepentingan perusahaan, dan juga sebagai alat ukur dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, apa itu pajak? Pajak merupakan iuran yang dipungut pemerintah kepada rakyat untuk mengisi kas negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan khusus di dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bersifat memaksa, serta mengatur rakyat agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara. Secara umum, penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu negara. Contoh kasus yang kelompok kami ambil yaitu tentang PT Adaro Energi Tbk yang telah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coal Trade Service International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2019 hingga 2017 perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coal Trade Service International, membayar 125 juta US dollar atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang tersedia untuk pemerintahan Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir 14 juta per tahun. Direktur Utama PT Adaro Energi Tbk,
Garibaldi Thohir membantah terkait tudingan laporan oleh organisasi global yakni Global Witness atas pengelaporan pajak lewat anak usahanya. Sementara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang akan menyebutkan PT Adaro Energi Tbk mengalami kerugian sehingga menghindari pajak lebih besar. Sebelumnya, Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan nilai total komisi penjualan yang diterima oleh Coltrage dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari 4 juta US dollar sebelum 2009 menjadi 55 juta US dollar dari 2009 sampai 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro Energi yang ada di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura dengan pengenaan rata-rata pajak per tahun 10%. Sedangkan keuntungan dari Komisi Perdagangan Batu Bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi, secara rata-rata tahunan sekitar 50%. Global Witness pun meminta Adaro untuk berkomentar mengenai hal itu, tetapi belum menerima jawabannya. Laporan itu juga menyebutkan pada tahun 2008 Adaro membayar 33 juta US dollar untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coltrane. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2017. Laporan tersebut juga menemukan Adaro baru-baru ini akuisisi anak perusahaan di Labuan, Malaysia yang merupakan subjek pajak. Hal ini untuk membeli saham tambang batu bara di Australia. Pada saat yang sama, Adaro juga memperluas jaringan offshore dan akan diuntungkan oleh jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batu bara batang senilai 4 miliar US dollar seperti disebutkan dalam laporan tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dari kasus PT Adaro Energi Tbk. Sebagai Direktur Utama PT Adaro, yaitu Garibaldi Thohir, membantah tuduhan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa perusahaan PT Adaro adalah perusahaan yang baik atau good corporate governance dan senantiasa patuh terhadap hukum, dan pembayaran serta royalti sudah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, dan itu bisa dilihat di situs resmi perusahaan dan IDX sebagai regulatornya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT Adaro Energi Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak yang lebih besar. Dari kesimpulan di atas, pengamat perpajakan Justinus Prastowo menjelaskan wajib pajak termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan perpajakan. Namun, upayalah yang sering muncul upaya menggali aturan pajak sebenarnya adalah seni untuk membayar pajak seefisiensi mungkin. Upaya ini berujung dua persimpangan, yakni tax evasion dan avoidance, yang dimana artinya tax avoidance adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan.
Yang kedua, tax evasion, penggelapan pajak. Cara ini terbilang kotor dan ilegal karena melakukan pengurangan pajak terutang atau bahkan tidak membayar pajak. Keduanya sangat berkaitan, tapi berbeda perbedaannya antara keduanya. Strategi pajak itu adalah legalitasnya.